Shalom, damai di hati. Bersyukur, bersukacita lagi kita di hari ini. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian keluarga di hari Selasa, tanggal 24 Mei tahun 2022. Di saat ini, sebelum kita melakukan semua tugas aktivitas kita akan beribadah bersama-sama. Dan karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita meminta akan tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, di saat ini kami rindu lagi untuk mendengarkan sebagian dari berita firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah terang dan pelita yang akan menuntun perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Dan karena itu ya Tuhan, sebelum kami melangkah di hari ini, kami mau bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah di saat ini, ibadah renungan harian keluarga. Karena itu ya Tuhan, kami terus bermohon kepada Engkau, kuasailah kami semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar supaya firman-Mu dapat kami lakukan, praktekkan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Bermohon ampun dari setiap kesalahan, dosa, dan pelanggaran yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, hati dan pikiran kami telah siap lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita membuka akan Alkitab kita di saat ini dalam kitab Perjanjian Baru. Dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-24. Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, shalom, damai di hati. Tema ibadah kita di hari ini adalah Kristus bangkit. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebangkitan Kristus adalah suatu fakta dan berita yang penting dalam kebenaran firman Tuhan yang harus dimengerti oleh setiap kita umat manusia. Sebab misi Yesus ke dunia bukan hanya untuk lahir dan menjadi manusia, tetapi berlanjut pada penebusan dengan kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya untuk mengalahkan dosa dan kuasa maut. Bahkan termasuk juga segala pergumulan kehidupan setiap orang yang percaya kepada Dia. Kebangkitan Yesus pada hakikatnya merupakan bukti keilahiannya. Kebangkitan Yesus juga sebagai bukti kebenarannya, sebagai Tuhan yang berkuasa serta berdaulat
atas segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Yesus Kristus sudah bangkit bagi kita. Karena itu kita adalah orang-orang yang menang, bukan yang kalah. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid Yesus yang selalu bersama-sama dengan Dia, mereka tidak mengerti tentang kebangkitan Yesus. Karena itu dikatakan bahwa pagi-pagi buta para perempuan mereka pergi ke kubur, tetapi mereka ketika sampai mereka tidak menemukan mayat Yesus. Kubur Yesus telah kosong, dan ketika itu mereka berjumpa dengan malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus ia telah bangkit, ia hidup. Dan setelah mereka mendengar akan berita itu, mereka kembali dan menyampaikan kepada para murid. Dan pun para murid mereka pergi ke kubur dan mendapati di sana bahwa memang benar apa yang dikatakan oleh perempuan-perempuan itu kepada mereka. Tetapi Yesus tidak mereka lihat. Mereka tidak tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Padahal saudaraku, Yesus dia sudah memberitahukan berulang-ulang kepada mereka bahwa Yesus akan diserahkan, dibunuh, kemudian pada hari yang ketiga ia bangkit. Mereka melupakan apa yang pernah disampaikan, apa yang pernah diajarkan Yesus kepada mereka. Dan dalam kehidupan mereka, seringkali mereka mengalami akan kekhawatiran, seolah-olah mereka tidak mendengar atau memahami apa yang sudah diajarkan kepada mereka. Dan hal ini terjadi bukan karena murid-murid mereka tidak mengerti atau tidak tahu, melainkan murid-murid mereka berada dalam ketidakpercayaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah kisah yang dicatat dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24, yang ketika Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus, di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, di tengah perjalanan, Yesus ia hadir bersama mereka. Sepanjang perjalanan ke Emmaus, Tuhan Yesus dia menjelaskan ajaran Alkitab tentang Mesias yang harus menderita untuk menebus dosa. Sehingga akhirnya para murid itu memiliki iman yang membuat mereka bisa melihat Yesus yang sedang bersama-sama dengan mereka. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai keluarga-keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman ini tentunya mau mengajak dan mengingatkan kita bahwa penderitaan Yesus merupakan proses untuk mendapatkan kemuliaannya melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya, untuk mempersiapkan tempat bagi kita umat manusia. Dan karena itu saudaraku, teguhkanlah iman kita. Jangan pernah kita ragu, apalagi kita tidak percaya akan kuasa Yesus yang sudah bangkit bagi kita. Tapi saudaraku, marilah kita percaya dan kita terus berharap penuh kepada Yesus sebagai pemilik kehidupan kita. Kebangkitannya menjadikan kita seorang pemenang. Pemenang untuk beroleh hidup, jalan hidup yang berkemenangan, serta hidup yang kekal. Sungguh berbahagialah kita sebagai keluarga-keluarga Kristen yang terus percaya dan menjadikannya sebagai Tuhan atas kehidupan kita. Kita akan merasakan kehidupan yang aman, kehidupan yang damai di tengah-tengah dunia ini, bahkan di kehidupan yang kekal. Anugerahnya selalu menolong, menjaga, memelihara, dan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah,
ada ungkapan syukur, rasa sukacita iman. Ketika di hari ini kami boleh lagi beribadah bersama-sama dalam renungan harian keluarga. Kami boleh menikmati akan firman-Mu di saat ini. Ketika firman-Mu terus menguatkan kehidupan kami. Engkau yang bangkit bagi kami. Kiranya ya Tuhan Allah meneguhkan akan kehidupan kami. Kami akan selalu percaya dalam kehidupan kami setiap kuasa Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami. Ketika Engkau yang terus menjaga, memelihara, memberkati, melindungi kami dengan segala kasih dan anugerah daripada Tuhan yang boleh dan terus ternikmati di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Kiranya kebangkitan Yesus menjadikan iman kami semakin kuat, semakin kokoh hanya kepada Tuhan Allah. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, di saat ini Engkau yang akan terus memberkati kehidupan perjalanan umat-Mu, terlebih khusus jemaat yang ada di Gemi Maranatha Paslatan ini, dari kolom 1 sampai dengan kolom 27. Engkau yang akan selalu menjaga, melindungi, bahkan memberkati kehidupan mereka, dari anak-anak sampai kepada orang tua, oma opa yang telah lanjut usia. Kiranya ya Tuhan Allah, berkat Tuhan dalam setiap pekerjaan, usaha, bahkan apa yang mereka kerjakan. Berkat-berkat daripada Tuhan akan senantiasa menjadi bagian kehidupan mereka. Ucapan syukur, rasa terima kasih selalu dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Diberkatilah kehidupan para hamba-Mu yang ada di tengah-tengah kehidupan jemaat Gemi Maranatha. Dari penatua, diaken, dari kolom 1 sampai dengan kolom 27. Diberkati oleh Tuhan Allah dalam setiap tugas kerja tanggung jawab bersama dengan para pendeta, vikaris pendeta, kostor dan pegawai. Engkau selalu memberkati kehidupan kami semua di tengah-tengah tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Bangsa dan pemerintah kami, terlebih khusus pemerintah yang ada di Kota Tomohon, diberkati oleh Tuhan. Tim multimedia yang terus ada memberi diri mereka, kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan perjalanan mereka, setiap harapan kerinduan mereka diberkati oleh Tuhan. Kehidupan jemaat-Mu kami serahkan dalam tangan kasih sayang daripada Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah ibadah kita di hari ini. Semoga firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.